Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Ini dia bunyi hukum kekekalan momentum. Selama resultan gaya pada benda atau sistem benda sama dengan 0, maka momentum benda atau sistem benda tersebut selalu tetap. Misalkan contohnya sebuah benda yang bermassa 10 kg diam pada lantai licin, kemudian peluru yang bermassa 0,2 kg bergerak ke arah benda dengan kecepatan 200 meter per sekon dan akhirnya bersarang pada benda tersebut. Tentukan kecepatan benda setelah peluru bersarang. Ini gambarnya. Untuk menjawabnya kita bagi dua keadaan ya, ada keadaan awal, nanti ada keadaan akhir. Keadaan awal ini dimana benda dalam keadaan diam dan peluru belum mengenai benda. Berarti kecepatan peluru kita lambangkan dengan Vp 200 meter per sekon. Kemudian massa peluru kita lambangkan dengan MP sama dengan 0,2 kg. Kemudian kecepatan benda kita lambangkan dengan Vb karena bendanya diam. Jadi Vb-nya sama dengan 0. Massa benda MB sama dengan 10 kg. Ini keadaan awal. Kemudian keadaan yang keduanya, ini keterangannya ya. Keadaan yang kedua, keadaan akhir, yaitu keadaan di mana peluru sudah bersarang ya pada benda. Pada benda kita misalkan Vp aksen sama dengan kecepatan akhir peluru, yaitu kecepatan pada saat bersarang pada benda. Kemudian juga Vb aksen kecepatan akhir balok, itu kecepatan balok pada saat sudah dikenai dan peluru bersarang pada benda ini ya. Karena peluru bersarang pada benda atau pada balok, berarti saat balok bergerak maka bersamaan juga dengan peluru bergerak dengan kecepatan yang sama. Berarti Vp aksen sama dengan Vb aksen. Misalkan Vp aksen nilainya sama dengan C. Karena Vb aksen sama dengan Vp aksen, berarti Vb aksen pun sama dengan C yang kita akan cari nilai C-nya. Oke, kita gunakan hukum kekekalan momentum, di mana momentum itu besarnya tetap ya, tidak berubah selama tidak ada gaya luar atau gaya luar sama dengan 0 ya. Ini jadi P akhir, P awal sama dengan P akhir. P itu momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Tentu kalau momentum awal berarti ada momentum peluru. Ini momentum peluru ini. Kemudian ini momentum benda sama dengan ini momentum peluru saat setelah mengenai benda. Ini keadaan akhir. Ini momentum benda saat peluru bersarang pada benda tersebut ya, ini ya, MP kali Vp tambah MB kali Vp sama dengan MP kali V aksen tambah MB kali Vb aksen, dimana masing-masing sudah kita tadi tentukan tuh berapa massa pelurunya, ini 0,2, Vp nya 200 ya, kemudian MB nya 10 kg,
VB-nya 0, kemudian ini VP aksen nih. Ini VP aksennya juga sama dengan C, VB aksen sama dengan C. Kita masukin ke sini ya. Nilai yang ini tadi kita masukin ke sini ya. Persamaan ini. Sehingga hasilnya ini 0,2 kali 200 tambah 10 kali 0 ditambah 0,2 kali C ditambah 10 kali C. Ini 0,2 dikali 200 40 ya. 10 kali 0 0, kemudian 0,2 kali C 0,2 kali C ditambah 10 kali C, hasilnya adalah 10,2 C ini. Jadi kan 0,2 C tambah 10 C jadi 10,2 C ya. Terus ini tambahin 40 sama dengan 10,2 C, maka C sama dengan 40 ya, dibagi dengan 10,2, hasilnya 3,9. Jadi ini kecepatan benda setelah peluru bersarang adalah 3,9 meter per sekon. Selanjutnya ini contoh yang selanjutnya nih. Sebuah perahu yang bermasa 250 kg membawa 2 orang penumpang yang bermasa 80 kg dan 70 kg dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan kecepatan perahu saat salah seorang yang bermasa 80 kg meloncat ke belakang perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, ini kita bagi dua keadaan, berarti cara menjawabnya nih. Keadaan 1 dimana ke belakang. Berarti masanya ini masa perahu ditambah masa 2 orang benda, yaitu 250 kg tambah 80 tambah 70 400, kecepatannya 4 meter per sekon. Kemudian keadaan 2 ini, keadaan 2-nya saat orang ini nih loncat ke belakang. Ke belakang yang masanya 80 kg, jadi sisanya tinggal 1 orang aja di sini ya, yang masanya 70 kg. Sehingga nanti kita anggap ini sebagai M1, masa per perahu ditambah masa 1 orang penumpang, itu M1. Berarti 250 ditambah 70 sama dengan 320. Kemudian kecepatannya ini sama dengan V1 aksen, ini yang dicari kecepatan perahunya ya saat orang ini ke belakang ya, gitu, ini loncat ke belakang. V1 aksen. Tanyakan M2 masa orang yang ini nih yang loncat ke belakang, M2 80 kg, kemudian V2 aksen, ini V2 aksen min 8 meter per sekon. Kenapa minus? Ini minus karena dia arahnya ke belakang, kan perahu bergerak ke depan ya. Nah, ini sementara orang arahnya ke belakang bergeraknya. Jadi kalau bergerak ke belakang maka arah itu kita lambangkan dengan negatif di kecepatan di sini ya. Nah, V2 aksen dengan min 8 meter per sekon. Ini masukin hukum kalau momentum, ini hukum kalau momentum ya. Ini M kali V ditambah sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Ini keadaan 1, ini keadaan 2 ya, gitu. Tuh. Ini M-nya, V-nya M1 tadi yang tadi sudah diketahui tadi ya. Ini yang tadi yang diketahui, ini M2 V2 aksen min 8. Masukin ke sini nih, masukin ke sini. Hasilnya ini dia. 400 kali 4 ya. 120, 80 kali 8. Terus dikalikan masing-masing, ini hasilnya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini pindahkan yang min 640 pindahkan ke sebelah kiri. Plus 640 320 V1 aksen dari atas ini, dari sini ya. Tinggal pindah ke sini. Terus ini dijumlahkan aja nih. 1600 tambah 640, hasilnya ini nih, hasilnya. Ini sini 320 V1 aksen, maka untuk mencari V1 aksen itu sama dengan 2240 dibagi dengan 320 sama dengan 7 ya. Sehingga jadi kecepatan perahu saat orang yang bermasa 80 kg loncat ke belakang adalah 7 meter per sekon. Tuh. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memahaminya ya.